Namanya Yona Pertemanan, tapi semakin lama semakin kesini yang ada malah naruh perasaan. Dan inilah yang dinamakan Yona nyaman. Siap merasakan kenyamanan, tapi belum tentu siap ngerasain kehilangan. Selamat datang di ranah YouTube, ranah podcast, ranah bersuara tentang rasa. Secangkir cengir kembali menyapa hari kalian, apapun dan dimanapun kalian. Ini Yuna santai kalian buat dengerin podcast Secangkir Cengir. Di sini ada sedikit kisah yang aku dapat lewat ranah Instagram. Jadi gini, kemarin itu aku buka sesi titip salam dan alhamdulillahnya ada yang respon. Ya maklumlah, ranah Instagram itu pengikutnya baru sedikit. Yang aku pikirkan, apa iya ada yang respon gitu. Ternyata ada yang respon, titip salam. Dan aku disitu kan juga nawarin, boleh kok request quotes gitu. Dan akhirnya aku kasih clue gimana caranya. Aku kasih contoh juga, dan aku di saat itu ngasih pertanyaan, ini dikasih quotes dong biar ada pemanisnya waktu titip salam. Ini mau temanya jarak, rindu, atau apa? Nah, terus si kakaknya ini minta tentang jarak. Aku di sini nggak mau sebut nama ya. Aku panggilnya Mbak aja, karena kakaknya ini cewek. Nah, jadi salamnya itu buat seseorang tentunya, dan mbaknya nggak mau nge-tag orangnya, jadi cuman sebatas quote sama ya kayak gini. Aku bacain, aku bikinnya gini. Dear Anonim, ada hal yang belum aku tahu tentangmu, perihal kebiasaanmu yang semacam apa dan seperti apa pula kamu menyikapi rumitnya dunia. Aku cukup tahu seperti apa kamu di dunia virtual, penuh petualangan memang, terutamanya room chat yang terkadang menjadi pelarian keluh kesah setelah penatnya menghadapi yang namanya hari. Salam buat kamu, ini aku, seseorang yang mampu kau ubah mindsetnya, bukan sebatas karenamu, melainkan karena dunia butuh pemikiran baru. Thanks ya, salam, aku. Nah, jadi kayak gitu. Dan mbaknya oke-oke aja sama kata-kata yang aku buat, karena aku post di Instastory dan aku tag mbaknya, ya di repost sama mbaknya. Aku juga ikut seneng sih, soalnya apa yang aku tulis diapresiasi. Dan bahkan mbaknya kayak nawarin, aku harus ngapain nih, udah dibuatin. Itu kayak bahasa aku ya. Katanya kata-kata dari mbaknya nggak gitu sih, ya intinya gitulah. Tapi nah gini, mbaknya nawarin PM promote gitu loh. Ya aku jawabnya boleh gitu. Dipromotin beneran di WhatsApp gitu. Nah,
ternyata nggak sampai sini aja, karena aku di DM Instagram itu aku nawarin, Kak kalau mau cerita juga boleh, juga bisa gitu. Nah mbaknya bilang, aku cerita apa aja nggak apa-apa gitu. Ya aku bolehin aja. Ya emang tujuannya secangkir-cengir itu selain bagi kata-kata, tapi juga mau jadi pendengar gitu loh, mau jadi sosok yang menanggapi cerita, mau jadi sosok yang nguatin orang yang udah bercerita lewat kata-kata atau quotes yang diminta maupun dikasih secara langsung ketika menanggapi cerita gitu. Dan kendalanya sinyal aku tuh jelek, jadi tuh ya gitulah, ngadat-ngadat. Ini kapan kekirimnya, udah ngetik gak kekirim gitu. Yaudah, dan akhirnya aku bikin akun WhatsApp secangkir cengir, dan aku kasih ke mbaknya. Ya udah, habis itu percakapan kita lanjut di WhatsApp. Di WhatsApp kakaknya ternyata udah nulis panjang, terus ya udah pesannya masuk gitu. Ya aku enjoy aja nanggepinnya, dan rada mengikuti suasana ceritanya juga, udah masuk ke alurnya mbaknya ini tentang kisah-kisahnya gitu. Dan di sini tuh aku malah flashback ke hal yang lalu-lalu yang pernah aku lakuin lah ya, jadi pengalaman sendiri, jadi suatu hal yang berkesan. Jadi dulu itu aku punya akun WhatsApp. Akun WhatsApp ini khusus serasa buat ngasih motivasi buat mereka-mereka yang emang membutuhkan motivasi dari seseorang yang gak mereka kenal. Namanya Kataku Kata. Nah, di sini aku sekalian minta maaf aja ya. Maaf buat teman-teman aku, karena aku tuh sebenarnya deket sama kalian, tapi kalian gak mengetahuinya siapa Kataku Kata. Maaf banget kalau dalam menanggapi cerita kalian, menanggapi requestan kalian, ada hal-hal yang menyinggung atau ada hal-hal yang gak pas, dan ada ketidakjujuran aku sebagai aku yang sebenarnya, bukan aku sebagai Kataku Kata. Karena apa? Karena tujuan dibuatnya Kataku Kata yaitu tadi buat motivator. Dan Kataku Kata itu identitas palsu dari aku yang sebenarnya. Buat kalian yang udah percaya sama Kataku Kata, makasih banget. Maaf, aku gak bisa lanjutin Kataku Kata, dan sekarang aku berusaha mengembangkan segala hal, baik nulis kata-kata atau bagi kisah lewat secangkir cengir. Oke, lanjut lagi tentang WhatsApp. Jadi mbaknya tadi ini flashback ke masa lalunya gitu, memasuki bagian inti dari podcast ini. Itu artinya memasuki masa lalu dari mbaknya. Mbaknya cerita kalau dia punya teman kuliah sekaligus teman sepermainan. Jadi kenalnya emang udah lama gitu. Nah, mbaknya sama temennya ini cowok, aku sebut aja Mas, yalah cowok ya Mas ya. Nah, mbaknya sama masnya ini sering kemana-mana pergi bareng, apa-apa bareng. Nah,
saking deketnya akan pertemanan itu, mbaknya merasa baper, dan emang mbaknya ini menyadari kalau dia benar-benar baper sama masnya gitu. Nah, mbaknya juga sadar kalau dia punya rasa ke masnya. Nah, mbaknya prinsipnya gini, entah masnya gimana ke mbaknya, tapi setelah mbaknya sadar udah punya rasa ke masnya, ya mbaknya ini kayak agak lain gitu. Maksudnya tuh gimana ya jelasinnya, mbaknya ada rasa sama masnya. Nah, masnya ini malah kayak ngerasa ilfil atau emang malu-malu atau ya gimana gitu. Ya udah, dan karena hal itu pula mulailah pada fase canggung, sama-sama canggung. Mungkin ya bukan saat yang tepat ya tentang hal itu. Dan di sini mbaknya menyadari kalau apa yang dia rasain ini diketahui oleh masnya gitu. Karena mbaknya ini walaupun nggak pernah bilang secara langsung ke masnya, tapi mbaknya ini sempat cerita ke temennya gitu, cerita kalau bla 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 gini gitu. Jadi kemungkinan karena itu masnya jadi tahu kalau mbaknya ini ada rasa. Dan di saat itu pula karena timbul rasa canggung, padahal mbaknya ini udah ngerasa nyaman banget sama masnya tentang pertemanan mereka, tentang kedekatan mereka. Gak tahu kenapa masnya ini malah ngebaperin orang lain gitu, malah ngebaperin temennya mbaknya sendiri. Nah, hal inilah yang membuat mbaknya ini malah jadi malas sama masnya gitu. Dan muncullah problematika dimana mbaknya ini udah capek ngejalanin, ya intinya udah capek sendirilah sama segala sesuatu yang terjadi. Dan pada akhirnya nggak lama setelah itu ada seseorang, ada mas-mas lagi yang deketin mbak-mbaknya ini. Nah, mas-masnya yang baru ini sebenarnya teman lama mbaknya ini gitu, teman sekolah, tapi emang nggak sekelas. Tapi ya emang pada saat zamannya sekolah dulu ya emang nggak selalu say hello atau sering main-main sama-sama gitu, nggak hanya sekedar tahu aja gitu. Tahu-taunya emang udah jalan hidupnya mbaknya kali ya. Mereka dipertemukan lewat sosial media dan sampai sekarang masih komunikasi dengan baik, walaupun ya ngabarinnya itu nggak over, nggak selalu ada, dalam artian menghubungi mbaknya ini tuh nggak selalu bisa menghubungi gitu loh, nggak 24 jam gitu loh. Bahkan bisa dikatakan
jarang gitu, tapi komunikasinya ya masih aman-aman aja sih gitu. Jadi dalam hal ini mbaknya lebih menenangkan dirinya, masih menetralkan tentang dirinya, tentang perasaannya, karena mbaknya punya prinsip gini, ya kan emang gak ada apa-apa gitu, kalau mau posesif ya buat apa, ya intinya ada kabar lah ya paling enggak. Jadi mbaknya nggak posesif, ya terserah masnya lah ya, masnya mau deket sama orang lain ya nggak masalah, silakan gitu. Dia mau deket atau gimana, mau di luaran sana, mbaknya juga nggak melarang. Dan mbaknya juga sadar, sadar-sadarnya bukan siapa-siapa masnya, dan hubungan memang belum diakui agama dan negara gitu. Jadi mbaknya ini malah bilang gini, chatnya gini, aku bacain ya. Mungkin tadi serasa alay atau terlihat agak menjijikan atau gimana ya terserah, tapi emang untuk pribadi aku sendiri, selama kita belum ada ikatan yang sah ya emang aku nggak ada hak melarang dia gitu. Emang siapa kok mau ngatur-ngatur hidup dia, mau dengan siapa-siapa, mau bagaimana di luaran sana, ya aku sih terserah gitu. Nah bagus sih ya, emang sadar-sadarnya bukan siapa-siapa, tapi kalau ini dikaitin sama aku ya emang sadar bukan siapa-siapa, tapi yang namanya harapan itu bagi aku ada. Tapi buat mbaknya ini oke lah gitu. Nah balik lagi ke titip salam, ternyata mbaknya ini tuh nitip salam buat masnya yang baru ini. Nah kenapa mbaknya ambil tema jarak? Karena mbaknya sama masnya yang baru ini beda kota, ya serasa LDR ya. Ya tau lah, kalian tahu lah gimana rasanya LDR. Nah gini nih, lanjut. Menurut mbaknya ini, masnya yang baru ini bisa merubah mindsetnya mbaknya gitu, lebih menata kehidupan. Dan gini, jawabnya gini, aku bacain. Karena walaupun kami jauh, dia emang berhasil merubah pola pikir aku. Dulu aku orang yang sangat posesif dan cemburuan, tapi sekarang aku lebih santuy sih, lebih santuy kayaknya. Dan dalam akademikku juga gitu, dia berhasil merubah pola pikirku menjadi orang yang istilahnya 4.0. Waduh, nah aku di sini rasa wow, kok dikaitin sama 4.0. Kalian milenial taulah, kalian Gen Z taulah ya, kalian Gen Z taulah ya, dimana kehidupan sekarang itu emang masuk di 4.0 gitu. Digitalisasi udah berkembang, lihat aja anak kecil aja pegangannya gadget, mainnya ya game online, dan pokoknya zaman sekarang itu apa-apa online. Dan di zaman sekarang itu harus punya skill, harus punya pemikiran kritis, dan gak bisa tergantung sama
sama orang lain terus-terusan. Jadi dalam diri sendiri itu harus punya karya, harus punya kelebihan yang dikembangin biar benar-benar mateng dan biar bisa terarah. Ya, aku salut sama kakaknya, sama mbaknya, banget. Nah, kakaknya menyudahi chatnya, maksudnya ceritanya sampai di situ. Setelah kakaknya cerita panjang gitu, dan tiba adalah momen dimana aku menanggapi dengan quotes. Nah, ini buat penutupan aja ya. Gini, quotes pertama. Aduh, rasa itu udah pasti ada, tapi memang perlu diingat bahwa yang namanya rasa belum tentu sama. Aji, bener kan? Mbaknya tadi punya rasa sama masnya, mas yang temennya tadi maksudnya. Tapi perlu diingat kan, yang namanya rasa belum tentu sama. Dalam artian mbaknya punya rasa, tapi masnya belum tentu punya rasa gitu. Terus aku menanggapi tadi yang soal itu mbaknya bilang langsung atau gimana, dan ternyata dijawabnya karena temennya, kemungkinan ya. Gini, kalau soal problematika tadi aku nanggepin ya emang bener sih, kalau ada yang bisa nenangin di saat gak baik-baik aja, kenapa enggak. Nah, ini tanggapan aku soal kehadiran mas-mas yang baru tadi. Terus soal mbak-mbaknya gak posesif itu tadi, aku nanggepinnya, menurut aku itu adalah hal yang udah bijak mbaknya bisa netral. Nah, setelah itu ternyata mbaknya masih lanjut cerita, maksudnya menanggapi pertanyaan aku, menanggapi komenan aku. Nah, dalam hal ini itu, dalam hal pertemanannya mbaknya sama masnya, mas yang temennya maksud aku, mas yang pertama, bukan yang mas baru ya, mas yang pertama. Mbaknya bilang gini, nah itulah misterinya. Nah, ini tuh misteri tentang masnya yang awal tadi, mas yang pertama. Nah, mbaknya itu menganggap semua ini masih misteri karena apa? Karena hingga saat ini pun, hingga udah hampir 1 tahunan mungkin, jadi komunikasi sama masnya yang pertama ini masih ya ala kadari, bukan gitu sih, maksudnya percakapannya tuh hanya percakapan singkat gitu, ngomong seperlunya aja. Kalau ketemu nggak bisa, bukannya bisa, tapi nggak mau tatap muka, dan kalau ngomong tuh suka salah-salah. Dan menurut aku ini tuh karena nggak ada rasa percaya diri. Mbaknya sama masnya yang pertama ini masih ada keraguan. Mungkin mbaknya ini, ya bukannya mungkin ya, tapi intinya mbaknya ini tuh sebenarnya pengen dapat penjelasan gitu loh, kenapa sih kok segininya gitu loh, nggak ada kata maaf atau apa. Lebaran pun nggak minta maaf secara personal chat, cuma lewat grup aja. Ya kalau menurut aku sih, kalau detik ini masih bisa diperbaiki, masih bisa dipertanyakan dan akan dapetin jawaban, kenapa enggak gitu loh. So, buat kalian yang punya masalah problematika pertemanan, jangan sampai memutuskan tali pertemanan. Ya bukan memutuskan ya, istilahnya tuh disering-seringin komunikasinya, jangan melupakan satu sama lain. Ingat kalau dulu
jalanin masa jalan bareng, bercanda bareng, ngapa-ngapain bareng gitu. Nah, kalau perkara sama masnya yang baru ini, mbaknya itu tiba-tiba nanyain feeling ke aku, ke secangkir-cangkir. Menurutmu feeling itu apa gitu? Mana ya chatnya ya, bentar, lagi di scrolling. Feeling itu apa sih? Menurut aku feeling itu suatu perasaan yang mana bisa terjadi. Jadi kayak perkiraan apa yang akan terjadi emang udah dirasain dari sekarang gitu. Nah, mbaknya ini kan sama masnya yang baru ini kan serasa LDR gitu, deket LDR ya, deket dalam hal komunikasi, jauh dalam jarak gitu. Mbaknya ini feelingnya benar-benar kuat, dalam artian ketika masnya kan jarang ngabarin ya, bahkan bisa betah banget baru ngasih kabar tuh berbulan atau berminggu gitu. Nah, setiap mbaknya punya feeling atau ngebatin, masnya kok si dia kok lama gak ngasih kabar, apa mungkin nanti bikin story Instagram gitu. Kejadian beneran, masnya yang baru tadi tuh bikin story Instagram gitu. Ya, selama kalau gak ada kabar sih mereka berdua sama-sama, bukan sama-sama ya dalam artian tuh bukan mantau juga sih, dalam artian tuh gimana caranya adaptin kabar tentangnya itu ya lewat story Instagram. Jadi lihat storynya gitu, dari situlah tahu gitu. Jadi setiap banyak punya feeling tuh pasti pas banget gitu. Salah satunya ya tadi soal story. Oke teman-teman, gitu aja dari secangkir-cengir dan pesan aku di sini tuh. Yang pertama soal pertemanan menghadirkan yang namanya zona nyaman, dan zona nyaman dikaitkan dengan perasaan, dan yang namanya perasaan belum tentu dibalas dengan rasa yang sama gitu. Yang kedua tentang pergi atau meninggalkan. Ya, yang namanya pertemanan itu kalau sudah di fase ngomongin perasaan, ada positif ada negatif, dan negatifnya dalam artian penanggapan yang negatif itu ya kayak tadi, saling menjauh gitu. Yang satu menjauh, yang satu udah gak nyaman lah ya gitu. Kalau soal itu kalau bisa diperbaiki, tapi ya kalau emang udah gak bisa ya mau gimana lagi, doain aja semoga dapat yang terbaik. Nah, yang terakhir perkara orang baru kalau lebih baik kenapa enggak, kalau belum baik ya dibuat baik gitu. Kayak masnya yang baru ini berhasil ngubah pola pikirnya mbaknya, gak posesif, gak cemburuan gitu. Ada hal yang baik lah ya, doa mbaknya terkabul, dapat yang baik juga gitu. Oke, secangkir cengir sampai di sini aja teman-teman ya. Kalau buat kalian mau cerita atau apa ke secangkir cengir, bisa hubungi DM aja ya. Nanti nomor WhatsAppnya aku kasih deh. DM @secangkircengir. Oke, gitu ya. Buat mbaknya yang udah bercerita, makasih banget. Dan aku juga serasa ngedapetin temen cerita, dapetin temen curhat, karena waktu mbaknya ngasih cerita itu aku malah kebawa cerita aku sendiri. Jadi aku sempet
curhat, sempet tukar pemikiran sama mbaknya juga. Makasih mbaknya, semoga sehat selalu, semoga diberikan yang terbaik, semoga yang diinginkan terkabulkan. Buat teman-teman yang udah dengerin, terima kasih banget atas apresiasinya udah dengerin ini. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bangkit dari kesedihan, jangan lupa menatap masa depan. Masa lalu emang boleh dan bisa ditatap lagi, tapi bukan untuk sekedar mengenang, tapi juga diambil pembelajarannya. Sekian dari aku, secangkir cemir. Salam titik senyum menyapa buat kalian semua. Selamat bersantai kembali dengan aktivitas yang lain atau beristirahat saja. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan hal yang kalian inginkan bisa terwujudkan. Terima kasih.